Ayyuhal ummahat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting menurut saya, karena ini bukan hanya tentang teori tarbiyah atau pendidikan semata. Ini adalah tentang siapa yang paling berperan. Makanya poin ini sebenarnya harusnya untuk bapak-bapak ini, tapi ini harus disampaikan tetap. Artinya nanti ketika sampai di rumah silahkan kompromi sama suaminya. Ini loh tugasnya, gitu ya. Ini loh tugasnya, ya. Jadi silahkan nanti membuat komitmen bersama untuk kemudian bisa sama-sama bersepakat, ya, membangun kebaikan dalam rumah tangga tadi itu, untuk kemudian bisa sama-sama bukan hanya sekedar melalui kehidupan dunia, tapi juga nanti harapannya bersama-sama masuk surga. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai motivasi diri, ya, supaya kemudian kehidupan berumah tangga dan berkeluarga kita itu bukan hanya sekedar rumah tangga dunia saja, tapi sehidup sesurga. Nah, itu yang kemudian kita harapkan. Tema ini adalah terkait dengan kaidah di dalam mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-79. Wa ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna an-nasa bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Robbaniyin kurang ya itu, ya. Tulisannya kurang ya. Tidak mungkin atau tidak layak bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, beribadahlah kalian kepadaku bukan kepada Allah. Tapi dia pasti akan berkata, jadilah kalian robbaniyun dengan apa yang telah kalian ajarkan dari kitab dan apa-apa yang telah kalian pelajari. Ada faidah penting dari hadis ini yang harusnya kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa yang pertama, untuk mengajarkan itu butuh ilmu. Sebagaimana di dalam kaidah fikih yang penting untuk kita fahami, faqidus syai'i la yu'ti, bahwa sesuatu yang tidak ada itu tidak akan memberikan apa-apa. Sesuatu yang kosong itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ibarat teko kalau sudah kosong itu mau dibolak-balik ya nggak akan keluar air, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting, menunjukkan bahwa untuk mengajarkan sesuatu kita harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya nggak bisa ngajarin apa-apa. Dan hari ini banyak rumah tangga kaum muslimin yang dibangun bukan berdasarkan ilmu, hanya karena faktor usia, wis wayai, ya, wayah nikah, nanti wayah punya anak, kira sudah punya anak tinggal nyari sekolah, cuma sekedar mengikuti ritme kehidupan. Sebagaimana yang kakinya 4 tadi itu, wayahnya kawin, wayahnya punya anak, nanti kiraan kemudian wayahnya mantu, wayahnya kemudian punya cucu, udah itu nunggu mati, udah selesai.
Kalau itu yang kemudian dilakukan, tidak ada bedanya kita dengan yang kakinya 4 tadi. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Justru yang membedakan antara manusia dengan binatang itu, salah satu hal yang utama adalah manusia mempergunakan akalnya untuk meraih sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya nanti kalau dalam teori filosofi yang disebut manusia itu adalah hayawanun natik, yaitu binatang yang bisa bicara. Ya, itu bagian dari yang kemudian disebut dalam teori filosofi ya. Tapi ini bagian dari yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa yang membedakan secara mendasar antara kita dengan binatang itu terkait dengan apa yang ingin kita raih, terkait dengan tujuan. Kalau manusia nggak punya tujuan, ya nggak ada bedanya sama yang kakinya 4 tadi. Ya, manusia-manusia galau yang nggak punya tujuan, manusia-manusia yang kemudian tidak memiliki obsesi, manusia-manusia yang tidak memiliki motivasi diri untuk meraih sesuatu yang jauh lebih utama dan lebih baik, manusia-manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, yang kemudian kehidupannya hanya disia-siakan begitu saja untuk meraih sesuatu yang fana, tidak meraih sesuatu yang abadi. Tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Siapa yang ngomong itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah menyebut mereka dengan kalimat balhum adall. Bahkan mereka disebut di awal ayatnya dengan kalimat ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada itu. Itu manusia. Yang Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, khalaqna fi ahsanit taqwi tsumma radatnahu asfala safilin. Yang kami telah ciptakan manusia itu dari bentuk yang terbaik, tapi kemudian kami kembalikan dia ke dalam posisi yang terburuk, yang paling hina, yang paling rendah, asfal safilin tadi. Ketika apa? Ketika manusia tidak mengikuti perintah Allah, nggak punya tujuan tadi. Padahal tujuan diciptakan manusia itu sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi kalau kemudian Allah memuliakan kita dengan hal-hal yang tadi. Allah memuliakan kita dengan ilmu, Allah memuliakan kita dengan kitabnya, Allah memuliakan kita dengan memahami agamanya. Kewajiban untuk menyampaikan dan memberikan serta mendidik dan mengajarkan kebaikan itu lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan. Dan untuk mengajarkan kebaikan ya butuh ilmu. Bagaimana dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik kalau tidak tahu ilmunya? Apa cara yang kemudian bisa dilakukan supaya bisa menambah ilmu tadi? Disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang terakhir. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab dan apa-apa yang telah kalian pelajari. Menunjukkan bahwa proses belajar dan proses mengajar itu proses yang nggak boleh berhenti. Dan tradisi keilmuan itu selalu tidak lepas dari dua itu. Mengajar, belajar. Belajar, mengajar, dan begitu seterusnya. Bukan berarti kalau sudah jadi guru nggak perlu belajar lagi. Justru lebih butuh banyak belajar. Karena ilmu yang ada pada dirinya sudah dituangkan, sehingga tekonya tetap harus terisi ibaratnya. Dan ini menjadi penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Apalagi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka kita harus lebih banyak belajar untuk supaya bisa mengajarkan yang terbaik. Karena kalau kemudian orang tua itu belum selesai dengan dirinya sendiri,
dia tidak akan pernah bisa fokus untuk mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Ya. Masih belum bisa selesai dengan dirinya sendiri terkait dengan dirinya yang menjelma menjadi makhluk sosialita. Dari pagi sampai malam yang dipegang HP terus, padahal dia sudah punya anak. Masih belum bisa selesai dengan dirinya sendiri ketika kemudian menghadapi komentar orang lain di media sosial. Ya. Merasa depresi ketika mendapatkan julitan dari orang lain. Merasa kemudian tertekan ketika kemudian harus membaca postingan orang lain padahal belum tentu ditujukan kepada dirinya. Berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Lah kalau emaknya aja depresi, gimana mau didik anaknya? Coba bayangkan. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Maka itulah kenapa kemudian manusia itu butuh selalu belajar dan dia harus mengajarkan. Karena kalau tidak diajarkan, ibarat air yang menggenang itu tidak akan baik. Ilmu itu kalau tidak disampaikan, itu justru akan jadi masalah. Ya. Apalagi tidak diamalkan, lebih besar masalahnya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin yang kemudian mengingatkan, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia nanti di akhirat akan diazab jauh sebelum para penyembah berhala. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa proses keilmuan baik belajar maupun mengajar itu sesuatu yang tidak boleh berhenti. Kalaupun kita bukan seorang guru di sebuah lembaga pendidikan, kita adalah guru di rumah kita. Kita adalah guru bagi anak-anak kita. Kita adalah pengajar kebaikan bagi anak-anak kita. Kita adalah sosok figur yang ditiru oleh anak-anak kita. Kita adalah yang kata-katanya didengar selalu oleh anak-anak kita, yang nantinya akan menjadi tambahan kosakata berharga bagi dia. Maka apakah kemudian kata-kata kita yang keluar itu kata-kata yang baik atau tidak? Dan ini catatan penting untuk kita para orang tua, bagaimana kemudian kita memperhatikan apa yang kemudian kita lakukan, karena itu semuanya ditiru dan diperhatikan. Guru itu kan ada singkatannya, digugu lan ditiru, itu bahasa Jawa. Guru itu diikuti dan juga diteladani, itu guru. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang kemudian jadi kebiasaan itu diperhatikan. Dan perkataannya itu didengarkan, perilakunya itu diikuti, maka perhatikan. Apalagi kita jadi orang tua yang merupakan guru abadi bagi anak-anak kita. Guru abadi bagi anak-anak kita, bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, itu adalah hal yang paling diingat oleh anak-anak kita adalah apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Dan itu hal yang kemudian penting untuk direnungkan. Kenapa saya tadi sampaikan bahwa kita ini adalah guru abadi bagi anak-anak kita. Karena apa yang pernah kita ajarkan kepada mereka itu akan selalu diingat bahkan setelah kita meninggal dunia. Bayangkan kalau kemudian yang kita ajarkan itu adalah keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menjadi bagian dari yang terpenting di dalam urusan tarbiyah. Bagaimana kemudian bukan hanya tentang bagaimana yang mengajarkan, bagaimana mengajarkan kebaikan, tapi tentang siapa sosok yang berperan di dalam mengajarkan kebaikan. Dan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mengajarkan kebaikan itu adalah bagian dari sunatullah. Bahkan Allah telah memilih bapak kita Adam dulu sebagai makhluk yang pertama kali mengajarkan kebaikan itu. Allah menjadikan Adam sebagai guru bagi para malaikat.
yang sebelumnya Allah sendiri yang mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna dari al-asma'a kullaha, sebagian ulama mengatakan al-asma itu adalah nama dari seluruh benda-benda yang ada. Jadi istilah-istilah itu Allah sendiri yang mengajarkannya kepada Adam. Sebagian ulama yang lain mengatakan adalah kullu lughat, setiap bahasa yang nantinya akan menjadi bahasanya manusia itu sudah diajarkan kepada Adam. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-asma'a kullaha ay kullal ulum, setiap ilmu yang nantinya akan menjadi ilmu yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah diajarkan kepada Adam jauh sebelum manusia itu menjadi banyak seperti hari ini. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa ada yang menumpukan ilmu baru, ilmu A, ilmu B, ilmu C, itu hanya proses recall dari apa yang pernah diajarkan oleh Allah kepada Adam dulu yang secara genetik tersimpan di dalam diri manusia tadi itu, sehingga dia sebenarnya tidak menemukan hal yang baru. Allah lah yang mengilhamkan kepadanya untuk mengingat kembali apa yang kemudian sudah diajarkan dahulu. Dan itu akan terjadi ketika tools atau peralatan yang kemudian bisa mendukung recall-nya tadi itu ada. Dan peralatannya itu ada di mana, Bu? Ada di kitab kita yang Allah berikan kepada kita sebagai panduan. Makanya pantas di awal Quran surat Al-Baqarah Allah sudah menyebutkan dengan kalimat apa? Hudan lil muttaqin. Bahwa kitab ini adalah tidak diragukan di dalamnya, apapun tidak diragukan di dalamnya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kita ini seringkali mengaku sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang beriman, tapi jarang sekali mengambil petunjuk dari Al-Quran. Coba seberapa sering kita mentadaburi Al-Quran ini? Membacanya mungkin, membaca terjemahannya mungkin, tapi tadabbur itu tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi, berbeda dari itu. Sudah sedalam apa kita merenungkan dan menelaah Al-Quran tadi itu? Sudah sebanyak apa ilmu Al-Quran yang kita serap kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita tadi? Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan, bahwa Quran itu bukan hanya untuk dibaca dan diketahui makna terjemahannya saja. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran itu, atau memang hati mereka sudah tertutup? Jadi perbedaan mendasar mereka yang mentadabburi sama tidak itu ada pada hatinya. Kalau orang yang sering mentadabburi Al-Quran maka hatinya akan terbuka, sedangkan mereka yang tidak pernah mentadabburi Al-Quran maka hatinya akan tertutup. Ini yang bahaya. Yang kalau sudah tertutup dan tertutupnya itu parah, nanti khawatirnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain, ya, fi qulubihim ghishawah walahum adzabun alim. Di dalam hati mereka itu sudah tertutup, terkunci, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita hati-hati. Bapak kita dulu, Adam alaihissalam, itu adalah seorang guru. Maka kalau kita berangan-angan untuk tidak mau menjadi seorang guru, itu berarti kita mengingkari fitrah kita sebagai manusia. Bahkan Allah menjadikan manusia itu sebagai guru bagi malaikat. Bahkan di antara sekian banyak makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, itu hanya dari kalangan manusia. Nggak ada yang dari yang lain. Nanti silahkan kaji Quran surat Jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilal birri, dan seterusnya itu kan.
Sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan, yang dia menunjuki kepada kebaikan. Dan ini yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Jin, menunjukkan bahwa jin aja belajarnya sama manusia. Mendengar Quran itu dibacakan juga dari manusia. Karena memang Allah jadikan jin dan manusia itu dua makhluk yang berbeda, di dua alam yang berbeda. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Jin bisa mendengar kita, mereka tidak kita tidak bisa mendengar mereka. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, huwa wa qabiluhu innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia iblis itu dan juga kabilahnya tadi, maksudnya dari golongan jin tadi itu, bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Ada di antara jin tadi itu yang kemudian mendapatkan hidayah sehingga kemudian menjadi seorang muslim, menjadi sejin muslim, bukan orang soalnya, ya. Sehingga kemudian dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Tapi di antara mereka juga ada yang kemudian mengikuti bapak mereka, yaitu iblis tadi itu, untuk kemudian melakukan kesesatan dan berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisih apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Salah satu di antara yang kemudian kita dapati juga adalah bahwa Nabi Musa, masih belajar kepada Khidir sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau. Bayangkan Nabi Musa jauh dari Palestina mencari Khidir di tempat terbelahnya dua lautan, antara lautan tawar dengan lautan asin. Berjalan jauh bersama dengan Yusha saat itu, menyusuri pantai, ya, untuk menemukan tempat terbelahnya dua lautan. Karena di situ ada seorang hamba Allah yang kemudian memiliki ilmu, ya, yang kemudian Allah perintahkan kepada Musa tadi itu untuk belajar darinya. Itu pun ternyata nggak lama. Nanti ada pelajaran berharga yang lain dari kisah Musa dan Khidir itu. Salah satu di antara bagian dari yang kemudian menjadi pelajaran berharganya adalah bahwa menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Sedangkan Musa kasusnya saat itu tidak bisa bersabar. Karena kebiasaan Khidir dengan kebiasaan Musa itu berbeda. Hadza ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah hal yang kemudian ingin aku sampaikan kepadamu yang kamu tidak bisa bersabar atasnya. Karena ketidaksabarannya hanya mendapatkan 3 ilmu yang para ulama ahli tafsir mengatakan seandainya saat itu Musa bisa bersabar, maka niscaya dia akan mendapatkan jauh lebih banyak ilmu dari Khidir. Tapi karena nggak bisa bersabar, dengan takdir Allah juga, kemudian Musa hanya mendapatkan 3 ilmu saja. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kadang-kadang kita ini juga kalau nuntut ilmu kan begitu. Kalau nyuruh anak belajar bisa strength kita, belajar yang benar belajarnya, gitu kan? Kalau nggak mau belajar nggak pinter-pinter, padahal maknya suruh belajar kadang datang kadang enggak, anggot-anggotan, ya kan? Nah, ini masalah. Bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Nyuruh anaknya belajar terus, maknya kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Bapaknya kadang-kadang kajian, kadang-kadang enggak. Nah, ini masalah ini. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan kebaikan yang banyak kalau kemudian kebaikan kita sedikit? Bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu yang banyak kalau kemudian ternyata ilmu kita sedikit? Dan ini penting untuk kemudian diperhatikan, ya.
Contoh Nabi mengajarkan kebaikan disebutkan dari Rafi bin Amru al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kuntu wa ana gulamun armi nakhlan lil ansar." Kemarin terakhir tentang apa, Bu? Hah? Ini sudah disampaikan ya? Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Kemarin sudah itu, Bu ya? Oh, berarti yang materi baru lagi. Kenapa, Bu? Enggak, saya udah punya materi baru lagi. Kalau sudah disampaikan ya berarti rezekinya yang sudah belajar kemarin. Kalau yang kemarin nggak datang berarti nggak dapet. Ya, baik. Nah, ini penting juga ini. Masih terkait dengan mengajarkan juga. Salah satu di antara metodologi di dalam mengajarkan adalah dengan berkisah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Pantesan tadi saya ngomong kok perasaan kayak udah pernah ngomong ya, perasaan. Ada yang beda ya? Oh ya, baik. Dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga rasul-rasul sebelummu yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah menjadikan dan Allah memilih Musa untuk diajak bicara. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kisah sebagai salah satu di antara pelajaran dan tarbiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sekian banyak jumlah Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul itu menurut Imam At-Tabari itu jumlahnya ada lebih dari 124.000 ya. Lebih dari 124.000, dan jumlah para rasul yang pernah diutus oleh Allah itu lebih dari 300. Dalam redaksi yang lain lebih dari 600 ya. Ada beberapa riwayat. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan jumlah mereka ya, yang sebagian besarnya itu tidak dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 124.000 itu tidak sedikit. Sedangkan yang kita kenal cuma berapa? 25. Itu kalau bacanya dari pelajaran agama zaman dulu. Kalau bacanya Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir itu bisa sampai hampir 40 nabi dan rasul ya. Nanti buka lagi itu bukunya Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi. Sudah diterjemahkan. Nanti cari saja. Itu buku sudah lama banget, itu dari tahun 96 saya sudah baca itu buku ya. Jadi ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa ternyata Allah sendiri menjadikan berkisah itu sebagai salah satu di antara metodologi Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan kepada nabinya. Bahkan salah satu di antara wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya itu juga berisi tentang kisah. Makanya nanti kalau Quran itu dibedah, Quran itu kalau kemudian dibedah, itu isinya cuma terdiri dari 4 hal. Quran itu kalau dibedah isinya cuma 4 hal. 1, terkait dengan akidah. Yang kedua adalah terkait dengan ibadah. Yang ketiga terkait dengan muamalah. Dan yang keempat terkait kisah.
Quran itu kalau dibedah isinya cuma 4 tadi. Ada kisah, ada hukum, ada ahkam baik ibadah maupun muamalah. Kemudian ada akidah, ya. Nah, yang satunya saya lupa. Ada 4 intinya. Yang ibadah sama muamalah itu maksudnya terkait dengan ahkam. Jadi hukum-hukum dalam syariat yang kemudian terkait dengan ibadah dan muamalah. Ya. Jadi 4 poin yang kemudian menjadi bagian dari Al-Qur'an itulah yang kemudian salah satunya adalah tentang kisah tadi. Menunjukkan bahwa kisah itu memiliki posisi penting di dalam tarbiyah, dan jangan sampai kemudian kita mengabaikan hal ini, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Coba saya tanya, siapa yang sampai hari ini masih terus berkisah kepada anak-anak? Entah sebelum tidur, entah lagi makan bareng, entah lagi ngobrol bareng, cerita tentang apa kayak gitu. Ya. Ada yang masih melazimi? Kenapa? Anaknya sudah di pondok. Di pondok. Ya, sudah di pondok kalau yang anaknya sudah gede. Kalau yang anaknya masih kecil, ya, jangan sampai ceritanya nanti kancil nyolong timun lagi. Ya. Jangan sampai nanti ceritanya tentang kancil dan harimau lagi. Jangan. Ya. Kita sudah punya banyak list kisah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan ada bukunya itu. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada bukunya, nanti silakan dilihat. Kemudian belum lagi nanti yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, belum lagi yang kemudian disebutkan oleh para ulama di dalam rangkaian kejadian-kejadian bersejarah. Banyak kisah yang bisa kita ceritakan, dan banyak poin-poin berharga yang kemudian bisa kita ajarkan melalui kisah. Yang kadang-kadang kalau kemudian tidak melalui kisah, kita bingung juga untuk mengajarkan ini dengan cara apa. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Bagaimana kemudian Allah menjadikan Al-Quran sebagai panduan tadi itu, salah satunya adalah terkait dengan kisahnya. Dan kalau kita ungkap saja, itu banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Jannah, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Musa dengan Khidir tadi, kisah Musa dengan Bani Israel, bahkan lebih dari 1 segmen, kisah Musa dengan Fir'aun, kisah Adam dengan Iblis, kisah 2 anak Adam, kisah Maryam dengan Isa, kisah Maryam dengan Zakaria, kisah Zakaria dengan Yahya, kisah Yakub dengan Yusuf, kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya, kisah Yusuf dengan Al-Aziz, ya, kisah Yusuf dengan 2 orang yang datang bertanya tentang mimpinya, ya kan? Masih banyak kisah yang bisa kita ajarkan, dan semuanya memiliki hikmah yang luar biasa dan pelajaran yang sangat berharga, yang kemudian kita hari ini banyak mengabaikan kisah itu. Bahkan anak-anak kita tergantikan dengan gadget tadi itu, dengan Upin Ipin dan lain sebagainya. Nah, kisah pada zaman dahulu isinya cuman kancil nyolong timun tadi itu masalah itu. Padahal kita punya banyak hal yang bisa kita ajarkan dengan berkisah kepada anak-anak kita tadi. Itu baru Qur'annya, Bu. Kita belum bahas hadisnya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita perhatikan. Banyak hal yang berharga yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang bisa kita sisipkan itu kepada mereka kapan saja. Lagi piknik bareng, lihat air tuh ingat apa gitu, coba. Ingat kisahnya siapa? Lihat tembok besar, ingat kisahnya siapa? Lihat apa gunung, ingat kisahnya siapa? Dan ini bagian dari yang perlu dibangun, kepekaan untuk mendidik anak. Salah satunya dengan berkisah itu dulu menjadi tradisi para salaf. Bahkan salah satu di antara bagian dari yang paling banyak dikenal
dari riwayat para salaf itu salah satunya adalah kisah. Ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Bagaimana dulu para salaf itu menanamkan semangat yang terus terwariskan dari itu, sehingga kemudian Islam itu dijaga dengan semangat itu. Itu salah satunya adalah dari kisah. Bahkan nanti bukan hanya kisah, tapi terkait dengan nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah prediksi Nabi tentang tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagiannya ada yang terlaksana dan sebagian ada yang belum terlaksana. Salah satu yang memotivasi Muhammad Al-Fatih dari sejak nenek moyangnya Ertugrul, kemudian ke Utsman, kemudian ke berikutnya yang itu kakek-kakeknya Muhammad Al-Fatih kan, ya. Itu yang memberi semangat mereka adalah nubuat Nabi yang mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh akan ditaklukkan untuk kalian Konstantinopel, yang dahulu para sahabat aja dengar nama Konstantinia itu baru kali itu. Tapi itu menjadi lebih jelas ketika kemudian kekuasaan kaum muslimin itu semakin lebar. Dari sejak masa Umar yang kemudian semakin melebar ke wilayah Afrika, bahkan sampai ke Persia, Syam, termasuk wilayah Eropa dan wilayah Cina di bagian timur, wilayah Eropa di bagian barat, saat itu sudah masuk sampai Andalusia. Bayangkan, berlanjut ke Bani Umayyah, kemudian ke Bani Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah yang ada di Andalusia, kemudian lanjut ke Bani Saljuk, kemudian lanjut ke Bani Mamluk, ya. Kemudian lanjut ke Bani Ayyubiyah, sampai kemudian Bani Utsmaniyah. Itu kisah panjang yang semangat memperjuangkan Islam dan mewujudkan nubuat Nabi itu terus diwariskan. Dari apa? Salah satunya dari berkisah bahwa Nabi SAW dulu pernah menyampaikan begini dan begini. Siapa di antara kalian yang bisa mewujudkan itu? Ya. Yang Nabi sampai mengatakan wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dalikal jaish. Sesungguhnya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel tadi. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan itu betul-betul terbaik dalam sejarah dan belum pernah terulang. Bayangkan bagaimana kemudian kapal naik gunung, bukan hanya berjalan di atas daratan, tapi naik gunung, Bu. Naik turun lagi. Yang itu mengejutkan Eropa saat itu. Mereka bangun pagi dalam keadaan terkepung oleh kaum muslimin. Setelah ratusan tahun kaum muslimin mencoba untuk menaklukkan, bahkan sejak sebelum kaum muslimin Konstantinopel itu dicoba untuk ditaklukkan, tidak pernah berhasil. Yang itu kemudian takluk, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin setelah Muhammad Al-Fatih. Sampai hari ini kita mengenal Istanbul, itu aslinya namanya adalah Islambul, ya. Dari Konstantinopel. Konstantin itu kan artinya Konstantinopel itu secara arti, Bu, itu artinya kotanya Konstantin, Kaisar Bizantium saat itu, Kaisar Romawi saat itu. Kotanya Konstantin, karena itu dipilih oleh Kaisar Bizantium saat itu sebagai ibu kota negara, Konstantinopel. Ya. Dan itu digadang-gadang sebagai tembok paling kuat dalam sejarah dunia yang belum pernah ditaklukkan oleh siapapun kecuali oleh Muhammad Al-Fatih tadi. Hanya berasal dari cerita yang terus diwariskan tadi. Nabi dulu pernah berkata la tuftahannal Konstantinia, itu terus diwariskan sampai kemudian terbukti pada masa Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu Muhammad Al-Fatih bukan kemudian dapat kemudahan di dalam mewujudkan mimpinya, enggak, karena itu betul-betul nubuat, betul-betul mimpi, ya. Bagi umat Islam itu betul-betul mimpi. Saking mustahilnya saat itu, semua orang berusaha menghalangi, semua orang berusaha menjegal itu, ya. Sampai wazirnya sendiri pun menghalangi Muhammad Al-Fatih.
Dan itu bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Padahal dia adalah sultannya, tapi wazirnya bahkan menghalangi. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran, bahwa untuk meraih kemuliaan itu bukan sesuatu jalan yang mudah untuk dilakukan, tapi butuh kesungguhan. Makanya menapaki jalan Allah itu disebut oleh Allah dengan kalimat apa? Jihad. Dari kata juhdun, artinya bersungguh-sungguh. Yang kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya nggak pernah mencapai kemuliaan itu. Dan kesungguhan itu salah satu di antara cara untuk menjaganya adalah dengan berkisah. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Bagaimana kemudian Nabi berkisah kepada para sahabat tentang orang yang kemudian beribadah dulu pada masa sebelum kalian 80 tahun pagi harinya dia berjihad, malam harinya dia sholat malam semalam suntuk, tidak pernah berhenti 80 tahun itu. Tuh, bayangkan. Sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau itu kami mungkin tidak akan mampu melakukan itu, wahai Rasulullah. Iya, kalian tidak akan mampu. Tapi Allah memberikan kepada kalian kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala yang didapatkan orang itu. Yaitu siapa? Mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung itu lebih dari 83 tahun, yang pagi harinya berjihad fisabilillah, malam harinya dia sholat malam semalam suntuk. Bahkan dia berjihadnya di siang hari itu dengan berpuasa, disebutkan dalam riwayat. Dan itu bukan hal yang sederhana. Sedangkan hari ini berjihad dengan itikaf 10 hari di malam yang terakhir aja pada berat. Padahal cuma nyari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir aja toh. Ya. Apalagi kalau kemudian orang pasar, 10 hari terakhir itu masa paling berat untuk ditinggalkan. Masa-masa paling ramai untuk jualan. Yang all shop juga demikian. Nah, ini masalah ini, ya. Padahal itu kebaikannya jauh lebih baik daripada ibadah yang sedemikian tadi selama 80 tahun, Bu. Yang usia kita digunakan untuk ibadah seluruhnya pun belum tentu kita mampu untuk melakukan itu. Ya. Apalagi usia kita nggak mungkin nyampe usia 80 tahun. Kata Nabi SAW, a'maru ummati mabaina sab'ina au sittina sana. Umur umatku itu hanya antara 70 atau 60 tahun. Nggak lebih dari itu, kata Nabi. Kalaupun lebih itu bonus, dan bonus tuh nggak banyak, ya, nggak kayak gaji pokok, ya. Namanya bonus tuh nggak banyak. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad naba'ahum, berita tentang mereka, maksudnya Ashabul Kahfi tadi itu, bil haqqi, dengan benar, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kisah Ashabul Kahfi ini kan juga kisah yang luar biasa, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian menghendaki sesuatu, hal yang mustahil menurut logika kita pun bisa terjadi. Allah mampu melipat waktu sedemikian rupa sehingga yang 300 tahun itu hanya terasa seperti beberapa hari saja. Sebagaimana kisah salah seorang Nabi Allah yang kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun, ya, yang sampai Allah mengatakan fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, ya. Maka lihatlah kepada kendaraanmu, minumanmu, dan bekal makanmu tadi itu belum berpindah dari tempatnya, tapi sudah berubah wujudnya. Kalau sudah tidur selama 100 tahun, sedangkan Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun, ya.
Bahkan disebutkan oleh Allah dengan kalimat apa? Salatsumi'atin wazdadu tis'a. Kami tidurkan kalian selama 300 dan 9 tahun. Apa faedahnya dan tadi? Kenapa nggak pakai langsung 309 tahun aja? Kenapa pakai 300 dan 9 tahun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa alasannya? Nah, inilah pentingnya mentadaburi Al-Quran tadi. Ternyata 300 dan 9 tahun itu ada faedahnya. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa hitungan tahun Hijriyah yang berdasarkan bulan dengan tahun Masehi yang berdasarkan matahari, atau dengan kata lain apa, as-sanah al-qamariyah dan sanah asyamsiyah, itu ternyata berbeda. Kalau dalam hitungan tahun Masehi itu 300 tahun ditidurkannya Ashabul Kahfi tadi. Tapi kalau dalam tahun Hijriyah itu adalah 309 tahun. Kan dari dulu orang-orang itu kan berselisih paham terkait dengan berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi itu. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan Allah jawab itu dengan satu jawaban yang kemudian menyelesaikan perselisihan tadi. Bahwa mereka tidur selama 300 dan 9 tahun tadi, maksudnya 300 tahun Masehi dan atau 309 tahun Hijriyah. Jadi setiap 30 tahun Masehi itu sama dengan 31 tahun Hijriyah. Jadi sekarang kalau kita mau nengok umur kita, sebagaimana kata Nabi tadi itu, a'maru ummati ma baina sab'ina aw sittina sana, bahwa usia umatku itu antara 70 atau 60 tahun. Dilihat Bu, karena yang disebutkan Nabi itu biasanya berdasarkan tahun Qamariyah alias tahun Hijriyah. Jadi kalau kita hari ini sudah 30 tahun, aslinya sudah 31 tahun. Jadi kalau sekarang sudah 60 tahun, aslinya sudah 62 tahun. Jadi kalau 62 tahun usia mentoknya tadi 70 tahun, berarti tinggal berapa tahun? Nah, siap-siap bentar lagi mati. Ya, itu penting untuk dijadikan sebagai renungan. Artinya jangan pernah merasa bahwa hidup kita di dunia itu lama. Kitanya saja yang sering terlena merasa bahwa usia kita masih panjang. Padahal itu yang diinginkan oleh iblis dan setan itu. Santai aja, masih lama. Santai aja, masih muda. Tidur aja, malam masih panjang. Ya kan? Dan begitu yang dibisikkan oleh setan kepada kita setiap hari, setiap detik, setiap saat. Ya. Nggak apa-apa, nggak ikut kajian hari ini, kan masih ada minggu depan, gitu kan? Terus gitu, ya. Padahal setiap hari itu kita kehilangan sesuatu. Apa kata para ulama? Ya. Ayyuhan nas innaka antal ayyam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Idza madhat yaumun madhat ba'duka. Jika berlalu satu hari, maka sesungguhnya sebagian dirimu juga telah berlalu. Artinya setiap hari kita kehilangan sesuatu. Maka jangan sampai setiap hari kita sama sekali tidak mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Entah itu tambahan ilmu, entah itu tambahan kebaikan, atau tambahan yang lain. Dan ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki. Karena setiap waktu berlalu itu berarti kita kehilangan sesuatu, maka jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Entah kita mendapatkan tambahan kebaikan yang itu nanti akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, atau kita mendapatkan tambahan ilmu yang itu juga akan bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Makanya Nabi mengingatkan kita dengan kalimat yang cukup sederhana. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Jadi jangan pernah sia-siakan. Apa yang nggak manfaat tinggalkan. Bukan masalah itu kita butuh atau enggak. Kalau kemudian nggak manfaat, tinggalkan. Ini penting untuk diperhatikan.
Karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya hari ini banyak dilazimi oleh orang. Ngegame, alasannya refreshing. Loh, memang hidupmu masih lama, kamu masih sempat refreshing. Ya? Imam Ahmad aja ketika ditanya, wahai Imam, kapan engkau istirahat? Kata Imam Ahmad apa? Nanti ketika kakiku sudah melangkah ke surga dan aku diselamatkan dari neraka, saat itulah nanti aku istirahat. Rebahannya itu nanti, itu saat itu. Sekarang bukan waktunya untuk rebahan, bukan. Sekarang waktunya untuk beramal. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena sesungguhnya nanti semuanya akan dimudahkan sesuai dengan bagaimana dia ditakdirkan. Tinggal kita mau ditakdirkan jadi apa? Beramallah. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, beramallah dengan amalan-amalan penduduk surga. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis yang lain, yang Nabi SAW mengatakan, innallaha idza aradal abda lil jannah ista'malah. Sesungguhnya seseorang itu ketika dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga, maka dia akan mempekerjakannya. Dalam redaksi yang lain disebutkan, innallaha idza aradal abda bil abdi khaira ista'malahu. Sesungguhnya Allah itu ketika menginginkan kebaikan dari seorang hambanya, maka dia akan mempekerjakannya. Maka ketika Nabi SAW ditanya, fa kaifa ista'malahu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya ya Rasulullah? Innal abda idza arada lil jannah ista'malahu ala amalin min a'mali ahli jannah hatta mata ala amalin min a'mali ahli jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian menginginkan seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam surga tadi itu, Allah akan menjadikannya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga sampai dia nanti mati dalam keadaan beramal dalam salah satu di antara amalan-amalan penduduk surga tadi itu, hingga akhirnya dia masuk surga lantaran amalan terakhirnya tadi. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mempekerjakannya, Allah akan mengilhamkan kepadanya untuk beramal soleh dan melakukan ketaatan. Jadi harusnya kita khawatir kalau ada satu waktu yang kita miliki tapi kita nggak ngapa-ngapain. Khawatirnya pas nggak ngapa-ngapain itu kita mati. Apalagi kalau kemudian sebelumnya kita telah bermaksiat, kemudian nggak ngapa-ngapain terus mati. Na'udzubillahi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Sebagaimana dulu Nabi nggak pernah berhenti, Bu. Loh, kalau kita mau bayangkan, jangankan untuk nonton TV, nonton film. Nabi itu setelah hijrah ke Madinah itu, waktu beliau kan cuma 10 tahun. Tapi perangnya 77 kali. Itu 3 bulan sekali perang, Bu. Kira-kira persiapannya butuh berapa lama untuk satu kali peperangan? Nabi itu pernah satu ketika nggak pernah bisa tidur, terutama di awal-awal Nabi hijrah ke Makkah, karena merasa nggak aman. Lu itu Nabi loh. Lu kita ini musuh-musuh Islam sudah betul-betul melancarkan serangannya aja kita masih merasa aman dan nyaman. Tidur masih pulas, dibangunin susah misalnya. Adzan subuh masih sering kelewat. Sholat masih sering masbuk, ya. Malam masih sering begadang, masih sempet nonton TV, masih sempet nonton film, walaupun yang dilihat film Ertugrul tadi. Coba bayangkan berapa kuota yang hilang, berapa waktu yang hilang, berapa banyak hal yang kemudian kita abaikan hanya demi nonton apa tadi? Ertugrul tadi itu. Ya. Saya sudah ingatkan ini di tempat yang lain. Lain. Kadang-kadang Anda yang beralasan ini nonton film jihad ini Ustaz. Ini filmnya tentang perang. Loh, terus kamu ngapain? Ini jadi masalah nggak ngapa-ngapain kitanya. Saudara-saudara di Gaza itu setiap hari dengar dentuman bom jatuh. Setiap hari rentetan tembakan itu mereka dengar, ya.
Sedangkan kita di sini nggak pernah mendengar itu, bahkan terlena dengan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita hari ini. Yang sebenarnya itu juga jadi ujian. Duduk nyaman di rumah itu ujian. Punya mobil yang nyaman sehingga terus jalan-jalan itu ujian juga itu. Jangan dikira itu nikmat. Nikmat itu juga ujian. Sebagaimana kesulitan dan juga musibah itu juga ujian, nikmat itu juga ujian. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan, dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya tadi. Jadi tidak ada kata istirahat di dunia itu, tidak ada. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz ketika didatangi oleh anaknya dalam keadaan kelelahan, kemudian dia ingin berbaring sebentar. Pengen berbaring sebentar, padahal Umar bin Abdul Aziz itu pulang ke rumah itu sudah tengah malam. Tengah malam itu dia masih sempat ngumpulin anak-anaknya yang jumlahnya 17 orang. Berapa, Bu? 17. Nggak usah tanya istrinya berapa, udah. Ya. Anaknya Umar bin Abdul Aziz 17 orang. Sedangkan hari ini banyak kaum muslimin bahkan sudah ngaji, pengennya anaknya cuma 2 orang. Tanda tanya. Perlu ngaji lagi itu. Atau jangan-jangan ngajinya selama ini salah itu. Ya. Ini penting ini. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya 17 orang, Bu. Tengah malam pulang ke rumah, masih sempat ngumpulin anaknya, kemudian nyimak hafalannya satu-satu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sesibuk apa kita dibandingkan Umar bin Abdul Aziz? Lelah, ya sama lelah, namanya di dunia itu lelah. Tapi ingat bahwa lelah kita harus tetap lillah, itu penting itu. Tapi ingat bahwa lelah kita itu harus tetap berpahala. Itu penting untuk dijadikan sebagai renungan bagi kita setiap hari. Kita sudah lelah untuk apa hari ini? Bahkan itu bagian dari yang harusnya kita muhasabah tiap hari. Kita sudah lelah apa hari ini? Lelahnya untuk apa? Untuk sesuatu yang lillah atau lighoirillah tadi? Untuk sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang hanya sia-sia hari ini? Lelah kita untuk apa selama ini? Ya? Kalau kita pengennya cuma rebahan, Bu, Islam tuh nggak pernah bisa diraih kemuliaannya dengan hanya rebahan saja, enggak. Nabi saja perangnya 77 kali, itu hampir 3 bulan sekali perang dalam 10 tahun Nabi di Madinah. 77 kali itu Nabi, ya. Dan perangnya itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan, ya. Pengepungan Bani Mustalik itu 2 minggu. Sampai kemudian Bani Mustalik diusir dari Madinah itu 2 minggu. Itu perangnya Nabi. Jadi kalau suami kita baru keluar baru 1 hari, udah nggak usah dicari. Apalagi baru keluar beberapa jam udah diteleponin, ya. Insya Allah nggak ada di sini kan? Nggak ada, orang nggak ada yang megang HP kan, nggak ada yang nelponin suaminya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Yakin bahwa suami kita itu sedang di jalan Allah itu perlu. Jangan-jangan selama ini kita ini singa tapi nggak pernah sadar bahwa kita itu singa, gitu maksudnya. Ini penting untuk diperhatikan ini. Dan itu yang coba dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap kita, mencoba melenakan kita supaya kita mengira bahwa dunia ini aman-aman saja, baik-baik saja, padahal sejatinya kita sedang menunggu kematian kita. Dan namanya menunggu sesuatu yang buruk itu tidak ada yang baik-baik saja. Kita menunggu kematian tuh buruk bagi kita. Sampai Nabi SAW menyebut dengan kalimat apa? Ihdharu bihadimil ladzat. Berhati-hatilah kalian dengan penghancur kenikmatan tadi. Apa itu? Kematian. Dan itu tidak pernah berhenti, Bu. Waktu terus berjalan, ya. Sedangkan kita masih terlena dengan kehidupan kita, ya. Urusan kompor itu urusan yang nggak pernah berhenti, Bu. Nggak pernah berhenti. Hanya akan berhenti kalau kita sudah mati. Maka pikirkan jauh yang lebih besar tadi. Kalau kita nggak menggunakan
pikiran kita itu untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar, kita akan disibukkan dengan hal yang kecil tadi. Beras habis marah-marah, ya kan? Nggak ada nasi marah-marah, gitu kan? Ya, lauknya itu aja, banting piring, misalnya gitu. Ya, misalnya pulang ke rumah istri belum masak, ribut, ya. Itu kan disibukkan dengan hal-hal kecil seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah menggunakan kepala kita untuk memikirkan hal-hal yang besar. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan itu hanya menaklukkan Al-Quds, Bu. Bayangkan, mengembalikan Al-Quds kepada kaum muslimin, sebagaimana sebelumnya yang pernah dilakukan pada masa Umar. Itu yang dipikirkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan tertunda nikahnya hanya gara-gara mikirin Al-Quds. Dan dia tidak mau punya istri kecuali istri yang sama-sama juga mikirin Al-Quds. Dan Allah pertemukan, meskipun agak telat. Yang jadi masalah banyak pemuda kita ini telat nikah bukan karena mikirin Al-Quds. Ini masalahnya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Sibuknya sibuk bikin status, sibuknya sibuk mikirin komentar. Dan ini bagian dari yang juga banyak melenakan para pemuda kita hari ini. Maka bangun, sadarkan anak-anak kita tadi itu dengan berkisah kepada mereka. Ceritakan tentang kehebatan kesatria-kesatria luar biasa di dalam sejarah Islam kepada mereka. Ya. Di sini disebutkan dari Ali bin Husain rahimahullah, kunna nu'allim maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allim as-surata minal Qur'an. Perhatikan apa yang diajarkan. Dahulu kami mengajarkan peperangan Nabi itu sebagaimana kami mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Dalam redaksi yang lain disebutkan oleh yang lain, kunna nata'allamul maghazi kama nata'allamu ayatan minal Quran. Dulu kami mempelajari peperangan Nabi itu sebagaimana kami mempelajari ayat dalam Al-Quran. Jadi salah satu di antara yang perlu diajarkan kepada anak-anak selain belajar Quran, Bu, belajar peperangan Nabi. Nanti bisa menggunakan bukunya Muhammad Ali As-Salabi yang berjudul Ghazawatur Rasul. Sudah ada terjemahannya, nggak usah khawatir, tinggal beli aja, ya. Bukunya Muhammad Ali As-Salabi yang berjudul Ghazawatur Rasul atau peperangan-peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari nanti bukunya, baca, pelajari, ajarkan pada anak-anak. Jangan sampai kemudian kita aja nggak tahu Nabi kita berperang berapa kali, perangnya apa saja, dan apa yang beliau alami dalam peperangan, kesulitan-kesulitannya apa saja, pelajaran yang bisa diambil dari peperangan Nabi apa saja. Padahal itu dulu dipelajari oleh para sahabat, sehingga semangat perjuangan itu selalu terjaga, Bu. Ya. Yang jadi masalah semangat perjuangan kita hari ini dipertanyakan, ya. Giliran kemudian pentolannya sudah ketangkep, lainnya melempem, ngajinya bingung, ya. Padahal cuman ketangkep itu hal yang biasa, Bu. Bahkan sesuatu yang kemudian menjadi tradisi kaum muslimin dari sejak dulu itu, entah dia ditangkap, entah dia dibunuh, entah dia diusir dari negerinya, ya, atau dia disiksa. Sebagaimana kata Ibrahim bin Adham, salah seorang di antara ulama dari kalangan para tabi'in, yang mengatakan bahwa ma yasna'u a'da'i bi inna jannati fi qalbi aina ma ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Apapun yang diperbuat musuhku terhadapku tidak ada masalah, karena surgaku ada di dalam hatiku. Dimanapun aku berada, dia selalu bersamaku dan tidak pernah berpisah dariku. Fa inna sijni khulwah, sesungguhnya di penjaranya aku itu adalah kesempatan aku untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhraji min biladi siyahah, sedangkan diusirnya aku dari negeriku itu adalah siyahah, jalan-jalan, tamasya, ya. Apa istilahnya? Touring, ya. Wa qatli syahadah, sedangkan dibunuhnya aku itu adalah syahadah, mati syahid. Jadi apa yang
Apa yang kemudian perlu ditakuti itu? Memperjuangkan kebenaran tuh nggak boleh berhenti, Bu. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah. Minimal berlari-lari kecil lah. Kalau nggak bisa berlari-lari kecil, berjalanlah. Kalau nggak bisa berjalan, pelan-pelan berjingkat nggak apa-apa. Kalau nggak bisa berjingkat, merangkak pun boleh. Kalau nggak bisa merangkak, merayap pun lakukanlah. Tapi jangan pernah berhenti dari melakukan kebaikan itu. Jangan pernah berhenti, Bu. Ya, kalau kita berhenti, nanti Allah akan gantikan dengan orang lain yang dia akan memperjuangkan kebaikan lebih baik dari kita. Maka jangan pernah berhenti dari jalan-jalan kebaikan itu. Jangan pernah gugur dari memperjuangkan kebaikan itu. Jangan pernah berhenti dari melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhenti, Allah akan gantikan dengan yang lain. Karena kita yang butuh itu, bukan Allah yang butuh kita, bukan. Kita yang butuh jalan itu. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Supaya kemudian harusnya menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk terus menanamkan semangat kebaikan pada anak-anak kita juga. Az-Zuhri mengatakan fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Sesungguhnya ilmu peperangan Nabi itu adalah ilmu yang berisi tentang dunia dan akhirat. Makanya dipelajari oleh para sahabat. Dan dulu yang menjaga semangat para sahabat dan para salaf itu yang mempelajari peperangan Nabi. Ya. Jadi Nabi itu tidak dikenal karena santunnya saja. Nabi itu dikenal juga karena dia adalah seorang panglima yang hebat dalam peperangan. Nabi itu bukan hanya seorang pemimpin keluarga yang mampu menaklukkan 9 orang istri saja. Tapi Nabi juga seorang jenderal yang mampu menaklukkan segala medan pertempuran. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan, "Kana Abi." Abi itu berarti siapa? Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini cerita dari cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, "Kana Abi." Sesungguhnya bapakku dulu Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Yu'allimuna maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina." Ya. Dulu ayahku sering menceritakan kepadaku tentang peperangan-peperangan Nabi. Wa yaqulu hadhihi ma'athira abaikum, ini adalah peninggalan bapak-bapakmu. Fala tudayyi'u dzikraha, maka jangan pernah menyepelekan untuk mengingatnya. Ya. Jadi salah satu di antara hal yang bisa menjaga semangat perjuangan itu adalah mengingatkan dan berkisah tentang perjuangan-perjuangan pendahulu kita. Bagaimana Nabi berjuang, bagaimana para sahabat berjuang, bagaimana para tabi'in berjuang, bahkan bagaimana kakek kita dulu berjuang. Kalau perlu seperti itu, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah seorang pejuang dan keturunan seorang pejuang. Dan itu yang diwariskan oleh Syekh Ahmad Yasin kepada para pejuang Hamas, yang kemudian sampai tataran anak-anak semuanya pejuang, memiliki jiwa pejuang. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kemudian kita kehilangan hal yang berharga itu. Ada istilah slogan yang sangat luar biasa, ya, learn history, repeat victory. Pelajari sejarah, maka kita akan mengulang kemenangan. Ya. Dan itu penting. Dan kemenangan-kemenangan itu terus diulang di dalam sejarahmu. Ya. Bagaimana Umar menaklukkan Syam saat itu yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur saat itu. Bagaimana Umar menaklukkan Persia. Mengulang kemenangan Nabi dalam perang Badar, perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan kembali Al-Quds dari tangan orang-orang salib, kembali ke pangkuan kaum muslimin. Itu juga mengulang kemenangan sebelumnya, kemenangan Umar bin Khattab. Muhammad Al-Fatih yang kemudian berhasil membebaskan Konstantinopel
itu juga mengulang sejarah yang sebelumnya dari kemenangan-kemenangan yang ada. Dan kita itu adalah generasi pemenang. Kita ini adalah umat pemenang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah yang menyebutkan itu pada kita. Maka jangan sampai merasa kalah, jangan sampai. Kalau kita merasa kalah, meskipun kita kalah, berarti kita sudah kalah 2 kali. Dan seorang mukmin tidak pernah merasa kalah. Bahkan dari dirinya sendiri pun dia nggak pernah merasa kalah, apalagi dari orang lain. Makanya yang dimotivasikan oleh Allah kepada kita adalah apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita ini sedang berlomba. Ya. Maka jangan pernah memiliki mental kalah tadi itu. Kita ini adalah para pemenang. Dan ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ini urgensi kisah dalam kehidupan. Apa kisah-kisah dalam Al-Quran? Kisah Adam dengan iblis tadi sudah sebutkan banyak. Apa pelajarannya? Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Di sisi lain juga Allah menegaskan bahwa iblis itu adalah musuh dan ujian bagi Adam dalam kehidupan. Ya. Maka jangan mengulang kesalahan Adam yang kalah dan terlena oleh bisikan iblis tadi itu. Dan salah satu di antara asbab, nanti pelajaran berharga panjang dari tafsir yang disebutkan terkait dengan kisah Nabi Adam tadi, adalah bahwa salah satu di antara asbab Adam tergoda oleh iblis itu karena lisan Hawa. Nanti silahkan kaji lagi tafsirnya, silahkan buka kisahnya nanti di Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir, itu juga sudah diterjemahkan tentang kisah Nabi Adam, itu juga ada. Bahkan itu salah satu di antara penyesalan Nabi Adam sebelum meninggal dunia, ya, adalah tentang istrinya. Laki-laki itu bisa kuat dengan ujian apapun, tapi ketika istrinya bersuara, kelepek-kelepek dia. Ini hati-hati, ya. Maka jadikan suara ibu-ibu itu menjadi penyemangat bagi suami, jangan menjadi penggembos. Penting ini, serius saya, ya. Makanya Nabi mengingatkan, inna a'dhamal fitnah, ya, ma taraktu fikum fitnatan a'dham. Aku tidak tinggalkan kepada kalian fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita. Itu bukan hanya tentang wanita luar, Bu, yang kemudian disebut dengan pelakor tadi, bukan. Fitnah ini termasuk ibu-ibu itu bisa jadi fitnah bagi suami. Ya. Ketika kemudian bukan menjadi penyemangat suaminya, tapi menjadi penggembos suaminya. Nah, perhatikan. Kisah Adam dan iblis juga mengajarkan kepada kita tentang gambaran permusuhan abadi antara kebatilan dan kebenaran. Ya. Maka untuk mengenali kebenaran itu, Bu, ya, kenali juga kebatilan supaya kita bisa membedakan siapa yang memusuhi dan siapa yang dimusuhi. Yang dengan begitu kita bisa tahu mana yang kemudian harus dibela dan mana yang harus diperangi. Kalau kita nggak tahu itu, kita nanti akan bingung sebagaimana orang-orang hari ini pilih bela Hamas atau gembosi tadi itu. Kan hari ini bahkan yang ngakunya menggadang-gadang nama sunnah pun juga jadi penggembos perjuangan, kan? Mengatakan Hamas itu Syiah, mengatakan bahwa Hamas itu hanya memperkeruh suasana, menjadikan orang-orang yang tidak berdosa jadi korbannya. Dianya kemana? Dia nggak tahu peperangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, berani bicara. Ya. Ini penting untuk diperhatikan, menunjukkan bahwa untuk mengenali kebenaran itu sesuatu hal yang penting. Yang kalau tidak mengenali kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah bisa berada di pihak yang benar. Wong tahu mana yang benar aja belum tentu bisa di pihak yang benar. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Lah kalau pilihannya pilih selamat atau pilih ditangkap, pilih mana, Bu? Hari ini banyak yang pilih selamat.
Tahu temannya ketangkep, menyelamatkan sendiri. Ya, akhirnya berkelit, berubah dan lain sebagainya, hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, nggak peduli temannya ditangkap atau enggak. Kan begitu yang terjadi hari ini. Dan sampai nanti juga akan sama. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Karena tujuannya musuh Islam itu cuma satu, ya, untuk mengakhiri kebenaran tadi itu. Makanya ada istilah dari para ulama bahwa al-kufru millatun wahidah, bahwa kekufuran itu adalah satu misi. Kenapa? Ya kita mau lihat kekufuran bentuk apapun itu, mau Hindu, mau Buddha, mau Nasrani, mau apa, Majusi atau apapun itu, semuanya musuhnya cuma satu, kaum muslimin. Makanya nggak usah heran mereka bahu membahu di dalam memusuhi kaum muslimin. Yang aneh adalah ada kaum muslimin yang justru memusuhi kaum muslimin, termakan oleh propaganda mereka. Loh, dari kasus Palestina aja kita bisa tahu kok. Hari ini kita terbangun. Jadi selama ini yang menuduh dan memusuhi kaum muslimin dengan slogan terorisme itu melaksanakan agenda siapa? Kita bisa tahu. Karena yang kemudian akhirnya menyebut Hamas sebagai teroris itu siapa? Israel dan Amerika, Bu. Jadi hari ini negara melaksanakan program terorisme itu, anti terorisme itu melaksanakan agenda siapa? Kita jadi tahu itu. Karena yang non muslim nggak pernah disebut teroris tuh, separatis yang ada di Papua itu nggak pernah disebut teroris itu, cuman disebut apa namanya, separatis bersenjata atau apa namanya yang mengganggu keamanan itu, GPK, gerakan pengacau keamanan saja kan, nggak pernah disebut teroris itu. Dan nggak pernah diperangi serius, malah diundang ke istana. Masalah itu, ya. Sedangkan guru ngaji selalu dituduh teroris. Jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat sebenarnya kebenaran itu ada di mana dan kita harus membela siapa. Dan saudara-saudara kita di Palestina itu perlu kita berikan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyadarkan banyak penduduk dunia hari ini yang kemudian melihat bahwa ternyata terorisme itu program yang kemudian direncanakan dan yang dimusuhi itu adalah umat Islam, ya. Jadi itu sebenarnya perang terhadap Islam itu. Yang jadi masalah kita ini nyadar atau enggak selama ini. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Belum lagi kisah Musa dengan Fir'aun. Kalau seandainya kita hidup pada masa Musa dulu, yakin mau kita berada di barisannya Musa. Musa itu miskin, Bu. Ngajak pergi dari negeri yang ke tempat yang entah berantah, enggak tahu kita mau diajak kemana. Sedangkan Fir'aun itu penguasa, menjanjikan harta, menjanjikan keamanan, punya segalanya. Yakin kita bisa berada di barisannya Musa? Ya. Uang untuk tetap berada di barisannya Ustadz Madrus saja nggak yakin. Ya. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Karena yang dilawan adalah penguasa tadi. Sama kasusnya dengan Musa Fir'aun itu. Itu pelajaran berharga loh. Itu banyak hal yang bisa kita ajarkan pada anak-anak. Ya. Kemudian kisah-kisah dalam hadis Nabi. Kisah Nabi yang menceritakan tentang 3 orang yang terjebak dalam gua itu banyak pelajarannya juga. Kemudian kisah seorang Bani Israel yang beribadah di malam hari dan siang hari selama 80 tahun tidak pernah putus tadi. Itu tadi yang tadi saya sampaikan, ya. Keutamaan beramal dan memanfaatkan momen berharga untuk beramal itu penting itu. Ya. Sekaligus mengajarkan berdoa. Itu adalah senjata seorang mukmin. Kalau antum nggak bisa ngelawan apa-apa lagi, udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi, Bu, jangan pernah putus asa karena anti semua punya doa. Doalah. Doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditangkap itu. Doakan. Musuh kita bukan pemerintah, bukan memang. Musuh kita itu adalah siapa saja yang menjalankan agenda musuh tadi itu.
untuk memusuhi kaum muslimin tadi. Itu musuh kita, siapapun itu. Ya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Dan itu semuanya didapat dari mana, Bu? Dari kisah. Semangat itu diwariskan dari mana? Dari kisah. Kita nggak akan mungkin bisa tahu semangatnya dulu saudara-saudara kita, pendahulu kita di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dulu. Kalau bukan dari kisah, Bu. Bagaimana Bung Tomo dulu membakar semangat para pemuda Surabaya. Ditambah lagi dengan resolusi jihadnya Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadikan para santri saat itu yang dalam radius tidak boleh mengqashar sholat itu kemudian berkumpul di bawah kepemimpinannya Bung Tomo saat itu untuk menjadikan Surabaya sebagai medan jihad, melakukan serangan umum, menyerang para tentara sekutu saat itu yang didomplengi oleh VOC. Bahkan dalam 1 minggu sekutu kehilangan 2 jenderal. Bayangkan, belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan dunia, baik di Eropa maupun di Pasifik, dalam 1 minggu 2 jenderal mati, kecuali di Surabaya. Ganasnya bonek-bonek itu luar biasa, ya. Apalagi kalau kemudian bonek-boneknya itu tercelup oleh Islam, itu luar biasa, Bu. Ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi jangan hanya mengambil sisi buruk istilah bonek tadi itu. Bonek itu dulu pernah menjadi asbab kemerdekaan Indonesia itu, Bu. Ya. Sekarang aja karena celupannya buruk, jadi lahirlah bonek-bonek yang buruk tadi itu. Ya. Tahu bonek artinya, Bu? Bondo nekat. Asal nekat berangkat aja, nggak tahu apakah menang atau nggak tahu apakah benar atau salah gitu kan. Istilah bonek itu kan muncul dari kata itu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Ya. Pak Nas itu kalau kemudian khawatir dengan orang-orang Bandung, nggak akan menjadikan Bandung sebagai lautan api untuk mengusir penjajah saat itu. Ya. Diponegoro itu kalau khawatir dengan masyarakat, nggak akan menjadikan perang Padri sebagai garis perjuangan mereka. Yang sampai hampir menjadikan Belanda itu bangkrut karena untuk membiayai perang Padri yang hanya beberapa tahun, saya lupa 3 tahun atau 5 tahun itu, ya, itu menghabiskan anggaran 10 tahun mereka. Bayangkan, anggaran negara, ya, anggaran negara 10 tahun mereka itu habis untuk membiayai perang Padri yang hanya beberapa tahun, hampir bangkrut Belanda itu. Coba bayangkan, sebagaimana sekarang Israel hampir bangkrut melawan Hamas. Jadi kita terus doakan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai Palestina bebas. Sampai Israel hengkang dari Palestina itu. Ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Belum lagi kisah-kisah inspiratif dalam sejarah kaum muslimin. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kisah Muhammad Al-Fatih, kisah Sulaiman Al-Qanuni, kisah siapa lagi, ya. Bagaimana Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang kemudian berhasil mengatur dunia dengan tertib adil dari ujung Eropa sampai ujung timur di Cina. Sulaiman Al-Qanuni, maka dijuluki dengan Al-Qanuni karena berhasil menerapkan hukum yang adil di seluruh penjuru wilayah kekuasaannya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Nggak seperti hari ini. Hari ini yang makmur itu di mana-mana, cuma di mana, Bu? Cuma di pusatnya aja. Coba di pelosoknya, remuk, Bu. Ya. Makanya kemarin dikritik bagaimana jalan-jalan Lampung itu rusak itu kan? Ya. Kenapa? Karena yang bagus itu cuma jalanan di Jakarta aja, yang di pusat aja. Kalau di daerah rusak, apalagi daerah yang bagian pelosoknya bukan bagian kotanya, remuk, Bu, jalannya, bahkan nggak bisa dilalui, bahkan bagusan kolam ikan daripada jalanan. Ya. Kolam ikan itu rata, Bu, rata air tapi beda dengan jalanan yang penuh genangan air. Ya. Bahkan jalanannya bisa untuk miara lele itu kan, saking dalamnya lubang dan tingginya genangan tadi.
Ya, ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ini saya contohkan bagaimana kisah itu ternyata kemudian menjadi motivasi bagi para pejuang di Hamas. Ada sepucuk surat yang ditemukan di saku seorang pejuang, ya. Dan dari sini kita mengetahui bagaimana kemudian ternyata mereka mendapatkan semangat itu untuk terus berjuang melawan penjajah Israel, ya. Suratnya itu isinya ini: sesungguhnya Allah telah membeli darimu, wahai keturunan Khalid bin Zubair. Sungguh Allah telah membentangkan padamu kemuliaan perjuangan agar engkau memberi sepenuhnya kemampuanmu, dan Allah membelinya darimu, ya. Surat ini ditemukan oleh militer Israel, kemudian dilakukan siaran pers di antikalan mereka. Maka persembahkan yang terbaik yang kau punya dan ikhlaskan niatmu untuk Allah semata, sebab nabimu pun pernah berharap agar beliau berjuang lalu syahid, lalu kembali minta dihidupkan untuk berjuang lalu syahid lagi. Maka bertakwalah pada Allah dalam apa yang kau persembahkan saat ini, agar Allah menerima darimu sebuah jiwa yang murni ketika bertemu dengan Rabb-Nya nanti, ya. Dan agar jiwamu kelak bisa melihat nabinya Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia seperti Abu Umarah dan Sa'ad dan juga Khalid. Dan ketahuilah bahwa musuhmu sekarang adalah sebuah penyakit yang tidak bisa diobati lagi, maka kerahkan segenap kemampuanmu untuk menghadapi mereka. Dan ajarkan mereka tentang tajamnya pedang Abu Sulaiman, dan berikanlah hukuman sebagaimana hukumannya Sa'ad. Maka dengan menyebut nama Rabb-Nya Khaybar kita memulai, dan dengan pedang Dzulfikar kita menerjang. Perhatikan nama-nama yang disebutkan dalam surat tadi itu, ya. Ada Abu Umarah, ada Khalid, ada Sa'ad. Siapakah nama-nama itu, ya? Abu Umarah itu adalah nama lain dari Hamzah, ya. Sebagaimana kita kenal bahwa beliau adalah seorang kesatria luar biasa. Abu Sulaiman adalah nama lain dari Khalid bin Walid yang telah menaklukkan Syam, Mesir, dan berbagai macam medan pertempuran yang telah beliau hadapi. Sa'ad itu adalah Sa'ad bin Mu'ad yang menentukan keputusan bagi siapa? Orang-orang Yahudi Khaybar saat itu, ya. Yang Rasulullah SAW meminta saat itu untuk memberikan keputusan atas permintaan perwakilan dari Yahudi Khaybar, karena Sa'ad dianggap sekutunya Yahudi Khaybar dari suku Aus, ya. Saat itu pimpinan suku Aus yang merupakan sekutu dari Yahudi Khaybar. Mereka meminta agar Sa'ad yang memutuskan keputusan, berharap agar keputusannya itu ringan. Dan Rasulullah pun menyetujui. Padahal saat itu Sa'ad itu sedang terluka parah sampai harus dirawat, ya, kalau sekarang ya semacam rumah sakit, ya, di tempat perawatan para tentara yang terluka saat itu, ya, setelah perang Khandaq. Yang kemudian saat itu Sa'ad meskipun harus tertatih-tatih dalam keadaan terluka tadi itu pergi menemui panggilan Rasulullah. Dan ini para sahabat Nabi rata-rata begitu. Kita ini kadang-kadang cuma gara-gara sakit gigi nggak jadi ngaji. Kita ini hanya gara-gara cantengan aja kemudian nggak jadi berangkat, ya. Sedangkan dulu para sahabat itu terluka, penuh luka tubuhnya, tetap berangkat memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting dan istimewanya, Bu. Nanti kalau jenengan perhatikan, setiap operasi Hamas itu memiliki nama yang diambil dari Al-Quran dan kisah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi. Sebagaimana nama yang diambil oleh orang-orang Israel dalam melakukan agresinya tadi, nama operasinya itu juga berdasarkan Taurat. Jadi ini bukan hanya pertempuran fisik saja, ini juga tentang pertempuran akidah. Menunjukkan siapa yang lebih kuat pemahaman agamanya, menunjukkan siapa yang lebih kuat pemahaman sejarahnya.
Bahkan Ben Gurion saja, Bu, dalam pidatonya dulu, Ben Gurion presiden pertama Israel, ketika Israel itu dinobatkan sebagai sebuah negara di tahun 1948 itu, ya. Itu Ben Gurion itu mengatakan kita akan menguasai Yerusalem terlebih dahulu, baru nanti kita akan menguasai Khaybar. Itu Ben Gurion, Bu, Yahudi. Bayangkan, mereka lebih kenal Khaybar dan Yerusalem dibandingkan kita. Yang kita aja terkait dengan Masjid Al-Aqsa aja masih ribut. Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Coba sekarang siapa yang bisa nyebutkan Masjid Al-Aqsa yang mana? Qubatus Sokhra ataukah Masjid Al-Qibli yang kubahnya hitam itu? Hah? Nah, kan masih ribut kan? Ya. Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya Qubatus Sokhra, bukan hanya Masjid Al-Qibli, itu hanya salah satu bagian dari Masjidil Aqsa, Bu. Masjidil Aqsa itu tanah lapang seluas 14 hektar. Ya. 14.000 meter persegi. 140.000 meter persegi. Ya. 14 hektar, Bu, lebarnya Masjidil Aqsa itu. Ya. Dan sebagian besarnya nggak ada bangunannya. Masjid Al-Qibli itu dibangunnya pada masa Bani Umayyah. Qubatus Sokhra itu dibangunnya juga pada masa Bani Umayyah. Ya. Banyak bangunan-bangunan itu justru dibangunnya bukan pada masa Nabi. Bahkan dulu pada masa Umar membebaskan Masjidil Aqsa, daerah Masjidil Aqsa itu jadi tempat kandang kuda, Bu, oleh orang-orang pasukan salib saat itu. Oleh orang-orang Romawi dijadikan sebagai kandang kuda. Ya. Ini penting loh, kita ini Masjidil Aqsa aja nggak tahu. Gimana mau bicara tentang Hamas? Gimana mau bicara tentang perjuangan Islam? Ya? Gimana mau bicara tentang menyampaikan akidah yang benar? Loh, akidah yang benar tuh nggak akan mungkin disampaikan hanya dengan kata-kata lisan yang tidak berdasarkan ilmu. Nggak bisa, Bu. Ya, nggak bisa hanya dengan karena ngaku sunnah terus bisa menyampaikan akidah yang benar. Enggak. Lo nyatanya itu ngakunya sunnah tapi justru malah membela Israel, menjadi penggembos perjuangan Hamas. Itu sudah terbukti hari ini. Dan ini pemahaman para pejuang Palestina ini, Bu, menunjukkan bahwa mereka mempelajari sejarah itu tidak main-main, sampai tahu nama kunyahnya, bukan hanya nama aslinya. Jangan-jangan kita nggak tahu sampai sekarang namanya Abu Bakar itu siapa? Siapa yang tahu namanya Abu Bakar? Siapa, Bu? Coba yang lebih keras. Siapa namanya Abu Bakar? Abu Bakar itu lakob, bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Allahu Akbar. Gimana bisa mengajarkan kebaikan pada anak-anak nih? Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Hurairah siapa? Allahu Akbar. Belajar lagi nanti, ya. Yang ada materi sirah nggak kita? Di Aisyah nggak ada materi sirah? Nah, nanti usulin ada itu. Bahaya nih materi sirah nggak ada. Mau ngajarin anak-anak tentang kebaikan yang banyak kok, nggak belajar sirah. Gimana mau ngajarin yang baik? Padahal contoh yang paling real itu adalah contoh dari yang sudah mati. Yang sudah mati itu tercatatnya dalam sejarah. Ya. Kalau yang masih hidup dia masih banyak PR. Kalau yang sudah mati itu sudah diakui kebaikannya itu. Jadi kalau kita mau mengajarkan kebaikan paling real itu belajar dari yang sudah mati. Kata para ulama, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini nggak akan pernah benar, nggak akan pernah baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi sebelumnya tadi, yaitu generasi tabi'in, generasi para sahabat, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Nah, ini maksud saya tadi itu. Learn history, repeat victory. Ya. Pelajari sejarah maka kita akan mengulang kemenangan tadi. Kalau kita nggak tahu sejarah ya nggak akan pernah mengulang kemenangan. Nggak tahu sejarahnya. Jangan-jangan kita nggak pernah sadar bahwa kita dulu itu adalah seorang pemenang. Bagaimana kita akan bisa mengulang? Ya. Padahal mengulang itu jauh lebih baik, lebih mudah dibandingkan memulai. Ya.
Maka kalau pengen mengulang kemenangan tadi, pengen mengulang kemuliaan kaum muslimin yang dulu pernah didapatkan, pengen mengulang apa yang kemudian pernah kita miliki dahulu, pelajari sejarahnya. Jaga semangatnya, wariskan semangat perjuangan tadi itu dengan berkisah kepada anak-anak kita, ya. Nah, ini salah satu di antara retorika berkisah, ya, arti tata cara berkisah. Berkisah itu nggak harus panjang. Berkisah kadang-kadang cukup 5 menit, ya. Cukup awali dengan basmalah, kemudian ajarkan anak kita untuk berdoa, mengawali sesuatu dengan doa, kemudian mulai kisah tadi dengan mengutip ayat kah, atau melihat sesuatu kah, atau mendapati satu peristiwa kah, atau mengawali dengan menanggapi satu obrolan, misalnya anak kita lagi ngobrolin apa, kemudian kita tanggapi, kemudian kita berkisah misalnya, atau awali dengan hadis Nabi, kemudian kita berkisah misalnya, kemudian ambil sosok figur yang kita ingin untuk kita kisahkan tadi itu, dan sampaikan muatan pelajarannya kepada mereka. Itu penting, bukan hanya cerita aja. Dulu Nabi Musa pernah membelah lautan, terus habis itu udah nggak disampaikan pelajarannya apa dari kisah itu. Bahkan kadang-kadang yang sering kali dikisahkan itu seakan-akan para nabi itu adalah superhero, ya. Padahal nabi itu manusia biasa, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi itu. Ini yang jangan sampai hilang. Apa penutupnya? Ditutup dengan tadi poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti kalau mau contoh Bu, cara mengambil pelajaran dari sebuah kisah, nanti baca kitab Fiqh Sirah, ya. Fikih Sirah atau fikih sejarah dari tulisannya Syekh Ramadan Al-Buti ada, kemudian tulisannya Syekh Dr. Dr. Zaid bin Abdurrahim Az-Zaid juga ada. Ya, dan ada banyak lagi para ulama yang lain. Itu disebutkan kisahnya, kemudian disebutkan faedahnya di situ. Belajar dari situ. Ya. Nanti kita akan menguraikan pelajaran apa yang kita bisa ambil, belajar menguraikan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah kisah. Yang kemudian akhiri kisah tadi itu dengan doa, terutama doa agar kemudian kita mampu melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Itu kisah, ya. Jadi selalu kisah itu kadang-kadang cuma cukup 5 menit. Jadi kalau mau berkisah untuk anak sebelum tidur tuh nggak perlu lama-lama. Apalagi baca buku nggak perlu Bu. Ya. Cukup kita baca dulu yang mau kita kisahkan nanti apa, kemudian kisahkan. Kalau perlu ringkas dalam 5 menit, nggak usah lama-lama. Karena manusia itu bisa mendengarkan dengan baik, konsentrasi itu hanya di 10 menit pertama. Biasanya setelah 10 menit yang pertama tadi itu dia sudah mulai nggak konsen itu. Entah jadi megang HP, jadi mainin pulpen, jadi buka-buka buku, jadi ngelihat yang lain. Tuh lihat aja nanti, perhatikan. Manusia itu bisa konsen pertama kali itu terutama itu adalah 10 menit pertama. Makanya rata-rata kalau video YouTube itu dilihat itu di 10 menit pertama aja. Sisanya skip. Ya, nggak ada yang dilihat. Nggak ada yang betah dengerin YouTube 2 jam, eman-eman kuota juga itu, ya. Makanya kalau mau berkisah kepada anak-anak maksimal 10 menit, kalau bisa kurang dari itu, ya. Ini tipsnya kalau mau berkisah sama anak-anak. Apalagi anak-anak kita itu orangnya, apalagi yang anaknya aktif, nggak bisa dia duduk lama-lama itu Bu. Makanya ceritanya nggak usah lama-lama, 5 menit tapi berharga gitu, ya. Apa kaidah-kaidah dalam berkisah? Ini penting. 1, ceritakan hanya yang benar dengan cara yang benar. Nggak usah ditambah-tambah. Kadang-kadang kita ini sering heboh dengan aksesoris cerita tadi, nambahin suara jedung gitu misalnya gitu kan, biar kelihatan lebih dramatis. Padahal itu nggak perlu sebenarnya. Anak kita itu pengen mengambil pelajarannya dari apa yang kita sampaikan itu. Bukan hebohnya cerita, bukan. Ya. Hebohnya cerita itu juga perlu, tapi jangan terlalu banyak. Ibarat garam dalam masakan, jangan terlalu banyak Bu. Fokus pada poinnya tadi. Nah ini kaidah yang kedua, fokus pada poin muatan cerita yang ingin disampaikan. Jangan terlalu banyak tambahan, ya.
sebut nama tokohnya, pelajaran yang diambil apa, keteladanannya apa yang bisa kita ambil pelajarannya tadi. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mencampur aduk kisah dengan subhat. Apalagi banyak kisah-kisah fiktif, jangan. Ya. Fokus pada redaksi cerita yang ingin kita sampaikan tadi itu. Kemudian bangun cerita berdasarkan ilmu, banyak membaca, banyak menelaah. Ya, anak-anak itu kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan bagaimana kita mengkisahkannya, baik atau tidak. Anak-anak itu akan merasa bangga ketika mendapat cerita dari orang tuanya. Ibuku ngomong begini loh tadi malam, gitu kan? Bapakku tadi malam cerita ini loh. Itu kebanggaan tersendiri bagi anak-anak. Bukan masalah bagusnya kita dalam berretorika dalam saat bercerita tadi, bukan. Tapi siapakah yang bercerita itu juga penting. Maka fokus pada itu, ya. Yang kadang-kadang bonding atau hubungan antara anak dengan orang tua itu akan lebih terjalin ketika orang tua dan anak itu sering berinteraksi. Coba yang anak-anaknya sudah masuk pondok, Bu, pernah enggak ketika mereka pulang itu diajak diskusi tentang apa gitu? Diajak cerita tentang apa, bahkan kalau perlu saling bertukar cerita. Mereka suruh cerita tentang apa, kita akan cerita tentang apa kepada mereka. Atau jangan-jangan mereka pulang yang dicari langsung HP. Itu masalah itu berarti. Padahal harusnya pulang tuh yang dicari orang tua untuk berdiskusi tentang dunia tadi. Apa yang harus kita lakukan dengan dunia ini? Karena kita masih di sini, Bu. Ya. Kalau kita sudah mati nggak perlu ngurusi dunia, karena kita masih di dunia ini, kita perlu mikirin apa yang perlu kita lakukan dengan dunia ini. Penting itu. Ajak anak kita untuk berpikir tadi, terutama yang sudah gede-gede anaknya. Yang milieu diskusi seperti ini tidak akan pernah terjalin kalau nggak pernah dimulai. Bahkan sama suami kau perlu ngobrolin apa yang kita rencanakan untuk dunia ini, Mas. Gitu. Jangan hanya ngobrolin masalah dapur, masalah anak-anak. Itu masalah yang nggak pernah selesai. Sampai mereka menikah pun juga akan tetap jadi masalah bagi kita orang tua itu. Ya. Coba mikirin hal yang lebih besar dikit gitu. Gimana dakwah ini, Mas? Gimana dunia ini, Mas? Apa yang bisa kita lakukan, Mas? Gitu. Apa sumbangsi kita, Mas? Kita step-stepnya mau ngapain nih kita gitu. Coba obrolin gitu. Walaupun tidak harus memulai dengan hal yang besar juga. Bisa dimulai dari obrolan-obrolan ringan, kemudian melangkah pada hal yang lebih dirasa penting dan lebih besar tadi itu, dan jadikan itu sebagai kegiatan rutin, ya. Jangan sampai kemudian kegiatan rutin cuma sekedar nanya masa apa, habis itu tidur, sudah, ya. Tidak ada omongan dan obrolan atau diskusi yang lebih berharga gitu. Wallahu a'lam bishawab.